Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Tidak berapa lama setelah saya menayangkan video terakhir yang membahas penolakan terhadap Konsili Vatikan II, seorang Romo mengirim email. Kami berdiskusi beberapa lamanya melalui email. Intinya Romo tersebut mencoba menjelaskan kekeliruan sikap saya yang menolak Konsili Vatikan II dan mengajak saya untuk bertobat serta menerima Konsili Vatikan II sebagai bagian dari ajaran Gereja Katolik. Saya sangat menghargai sikapnya yang mau mendiskusikan masalah ini secara langsung, meskipun pada akhirnya tetap tidak ada kesepakatan dalam diskusi tersebut. Artinya, saya tetap percaya bahwa penolakan terhadap Konsili Vatikan II adalah hal yang benar dan harus dilakukan oleh setiap orang Katolik yang setia pada ajaran gereja. Pada video ini saya akan membagikan hal-hal menarik dari diskusi tersebut dan mungkin bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Romo tersebut menjelaskan dengan referensi berbagai kutipan hukum kanonik bahwa penolakan terhadap Konsili Vatikan II adalah sesuatu yang salah. Tapi satu hal yang menjadi pegangan saya di sini, tugas utama gereja adalah menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pewartaan Injil. Maka mustahil bagi gereja bertindak melawan tujuan tersebut. Dengan demikian, gereja Katolik tidak dapat memaksa orang, baik awam atau hierarki, untuk menerima Konsili Vatikan II yang syarat dengan semangat ekumenis dan dapat mengarahkan kita pada kemurtatan yang membahayakan jiwa-jiwa. Hierarki yang berdasarkan otoritasnya memaksakan hal tersebut berarti telah bertindak menyalahgunakan wewenangnya. Itu akan sama seperti Paus Liberius yang mengekskomunikasi Santo Athanasius atas kesetiaannya pada doktrin Trinitas, atau seperti seorang uskup Prancis yang menyatakan Saint John of Arc bersalah sehingga harus menerima hukuman mati. Bahkan penyalahgunaan wewenang seperti itu sudah ada type-nya dalam kitab suci ketika Imam Agung Yahudi dan ahli-ahli Taurat memutuskan Yesus Kristus Tuhan kita bersalah karena menghujat Allah dan harus dihukum mati. Jadi, ketimbang menyalahgunakan wewenang untuk mendakwa kami-kami yang menolak Konsili Vatikan II sebagai orang yang tersesat dan harus bertobat, alangkah baiknya hierarki mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Dengan cara demikian, akan semakin banyak orang yang tahu permasalahan Konsili Vatikan II secara fair. Saya selaku admin channel Crusader Network siap untuk ikut serta dalam diskusi tersebut. Perlu saya tegaskan bahwa penolakan saya terhadap dokumen-dokumen Konsili Vatikan II bersifat material, bukan formal. Artinya, saya mengakui dokumen-dokumen Konsili Vatikan II sebagai dokumen-dokumen gereja Katolik yang sah dan dihasilkan dari konsili ekumenis gereja. Tapi berhubung di dalamnya terdapat semangat ekumenis dan pernyataan-pernyataan yang membahayakan iman, maka saya menolak untuk menaati isinya. Satu hal yang ingin kembali saya tegaskan di sini adalah sifat dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan II yang tidak infalibel. Ini bukan pendapat pribadi saya atau segelintir hierarki pembangkang saja, tapi dari pernyataan Paus Paulus VI yang terlibat langsung di dalam konsili tersebut. Ini pernyataannya. Ada orang-orang yang bertanya dengan otoritas apa, kualifikasi teologi apa yang ingin diberikan konsili kepada ajarannya, mengingat bahwa konsili menolak untuk mengeluarkan definisi dogmatis yang serius yang melibatkan infalibilitas magisterium gerejawi. Jawabannya diketahui oleh siapapun yang mengingat deklarasi konsili tanggal 6 Maret 1964 yang diulangi pada tanggal 16 November 1964. Mengingat karakternya yang pastoral, konsili menolak untuk menyatakan dengan cara yang luar biasa dogma-dogma yang ditetapkan sebagai infalibel. Jadi jelas bahwa dokumen-dokumen konsili memang berkarakter pastoral dan tidak bersifat infalibel. Karena tidak infalibel, maka sangat terbuka kemungkinannya ada suatu kesalahan atau kesesatan yang terselip di dalam dokumen-dokumen konsili. Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut mustahil wajib ditaati sebagai kebenaran iman. Kita sangat beruntung sebagai umat Katolik yang hidup di tengah saudara-saudara kita yang mayoritas Muslim. Terlebih saya sendiri pernah menjadi seorang Muslim.
Berdasarkan apa yang dapat kita ketahui tentang ajaran Islam, kita bisa menunjuk satu pernyataan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang sangat bermasalah, yaitu Lumen Gentium 16. Saya kutip pernyataannya. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslim yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Secara implisit pernyataan tersebut mengajarkan kita bahwa Muslim dan Kristen menyembah satu Tuhan yang sama. Ini saya yakin 100% salah. Islam secara eksplisit menolak ketuhanan Yesus. Dengan demikian Tuhan yang mereka percayai sudah pasti bukan Allah Tritunggal yang kita percaya. Ada juga pendukung konsili yang mencoba membela teks tersebut dengan mengatakan bahwa yang dimaksud bukan gereja Katolik, tapi sebaliknya Muslimlah yang menganggap mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen. Itu pun salah, karena selama saya menjadi Muslim dan berdasarkan apa yang saya ketahui tentang ajaran Islam, kaum Muslim tidak pernah menganggap mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen. Allah yang mereka sembah bukanlah Allah Tritunggal yang kita sembah. Jadi tidak peduli apakah teks tersebut ditafsirkan sebagai gereja Katolik yang menyatakan kita dan Muslim menyembah satu Tuhan yang sama, atau Muslim yang menganggap mereka menyembah Tuhan yang sama dengan kita, keduanya tetap salah. Apalagi kita bisa melihat dari buah-buahnya, di mana Paus Yohanes Paulus II mengadakan doa bersama di Asisi pada tahun 1946 dengan imam-imam Muslim dan pemuka agama-agama lain. Paus Yohanes Paulus II mencium Quran, Paus Fransiskus mengizinkan suara azan berkumandang di Vatikan, dan terakhir Paus Fransiskus menandatangani dokumen Human Fraternity yang membenarkan perbedaan agama. Itu semua hanya masuk akal jika dokumen Konsili Vatikan kedua mengajarkan kita dan Muslim menyembah satu Tuhan yang sama. Dengan demikian dari buah-buahnya kita tahu dengan pasti Konsili Vatikan kedua memang bermaksud mengajarkan kita bahwa Islam dan Kristen menyembah Tuhan yang sama. Pertanyaannya, ajaran inikah yang harus kita percaya sebagai umat Katolik? Saya tegas menolaknya. Celakalah mereka yang menerima dan mendukung Konsili Vatikan kedua, karena suka atau tidak suka, mereka pun terpaksa harus menerima kesesatan tersebut sebagai kebenaran iman. Kesalahan dalam Lumen Gentium 16 tidak berdiri sendiri. Itu bagian dari kesesatan yang secara sistematis disisipkan ke dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua dengan satu tujuan, membangun semangat ekumenisme. Siapapun pendukung Konsili Vatikan kedua tidak akan bisa menyangkal bahwa dokumen Konsili Vatikan kedua memang mengarahkan gereja Katolik pada ekumenisme. Romo yang berdiskusi dengan saya juga tidak menolak itu. Dia hanya mengatakan bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, gereja Katolik tetap memiliki tujuan yang sama untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa. Sementara itu, ekumenisme yang menjadi inti dari semangat Konsili Vatikan kedua hanyalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi intinya, tujuan gereja Katolik tetap tidak berubah. Yang berubah sejak Konsili Vatikan kedua hanya masalah caranya saja. Saya perlu mengingatkan bahwa gereja Katolik tidak membenarkan sikap yang menghalalkan cara demi mencapai tujuan. Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan itu dalam suratnya. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Surat Roma bab 3 ayat 8. Artinya, meskipun tujuannya mulia, entah itu untuk mewartakan Injil, mempersatukan Kristen, membangun perdamaian dunia, atau menyelamatkan jiwa-jiwa dan membuka pintu surga selebar-lebarnya sekalipun, ekumenisme yang di dalamnya pasti mengandung kompromi terhadap kebenaran dan toleransi terhadap kesesatan tidak boleh menjadi caranya.
Mereka yang membenarkan ekumenisme sebagai cara untuk mencapai tujuan sudah selayaknya mendapat hukuman. Carilah dalam seluruh kitab suci dan ajaran gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II yang membenarkan atau mengajarkan ekumenisme. Pasti tidak akan ada. Tuhan kita yang tidak mengendaki satu iota kebenaran ditiadakan dari hukum Taurat sudah pasti menolak ekumenisme. Itu sebabnya kita harus menolak Konsili Vatikan II yang sedang membawa gereja Katolik yang kita cintai pada bencana ekumenisme. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau hierarki gereja Katolik tetap nekat menyatakan mereka yang menolak Konsili Vatikan II sebagai kaum heretik dan tidak lagi menjadi bagian dari gereja Katolik? Mungkin saja itu terjadi, kita tidak tahu. Tapi itu pasti akan membuat hierarki gereja Katolik menjadi bahan tertawaan banyak orang karena telah terang-terangan menyangkal dokumen Konsili Vatikan II yang mereka dukung. Misalnya dalam Dignitatis Humanae tertulis demikian, Konsili Vatikan ini menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Dalam arti yang benar, teks itu menyatakan bahwa setiap orang bebas dari paksaan untuk menerima suatu agama atau kebenaran iman. Dengan demikian, itu juga berarti dokumen Konsili Vatikan II memberi kebebasan kepada setiap Katolik untuk menerima atau menolak ajaran Konsili Vatikan II. Jadi, kita punya hak untuk tidak dipaksa menerima Konsili Vatikan II. Selain itu, karena dalam dokumen Konsili Vatikan II tidak ada satu dogma baru pun yang harus diimani, maka penolakan terhadapnya bukanlah tindakan bidat atau heresi yang dapat menyebabkan kita keluar dari gereja Katolik. Selanjutnya juga akan tampak ironis dan menggelikan jika gereja Katolik yang berdasarkan semangat Konsili Vatikan II merangkul semua orang yang tidak percaya Yesus Kristus, termasuk juga mereka yang menolaknya sebagai Tuhan, tapi justru mencampakkan mereka yang setia pada ajaran gereja hanya karena mereka menolak Konsili Vatikan II. Dengan kata lain, menolak Yesus Kristus, yes. Menolak Konsili Vatikan II, no. Apa kata dunia jika itu terjadi? Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.